Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard. Puji Tuhan, senang bisa bertemu ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 37. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu ingatlah akan istri Lot. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Lukas pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 37, sebenarnya mengapa kisah istri Lot ini disebut kembali? Ya. Lukas pasal 17 ayat kita ambil ayat 11 sampai 37. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah di ayat 11 sampai ayat 19. Ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus mentahirkan 10 orang kusta. Ya. Nah, ini berbicara bagaimana Tuhan kita menyembuhkan ya kondisi kusta. Kusta adalah satu penyakit yang menjijikkan, satu penyakit yang menggambarkan orang tersebut berbuat dosa. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mentahirkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi selanjutnya saudara-saudari pendengar podcast Emana, di ayat 20 ada pertanyaan orang Farisi berbicara kapan kerajaan Allah akan datang. Kita percaya Tuhan Yesus diselamatkan, ya, dosa-dosa kita diampuni, itu bukan tujuan. Itu adalah prosedur. Tujuannya apa? Melalui pertanyaan orang-orang Farisi ini, kita bisa melihat bahwa tujuan kita menjadi orang yang ditahirkan, orang yang diselamatkan, adalah berbagian di dalam kerajaan Allah yang akan datang ini. Jadi berbicara menjadi umat kerajaan. Kapan kerajaan akan datang? Ya. Berbicara kerajaan ini, saudara-saudari, berbicara tentang juga adalah keterangkatan para pemenang. Jadi di ayat 20 sampai ayat 37 ini membahas tentang kerajaan Allah dan keterangkatan para pemenang. Karena kerajaan Allah itu akan dinyatakan oleh para pemenang. Ya. Di sini dikatakan kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, di ayat 20, kemudian 21, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Bukan itu. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebab kerajaan Allah ini saat itu sudah datang melalui Yesus. Yesus sudah membawakan kerajaan. Nah, berbicara tentang kerajaan yang sudah datang ini, ada banyak orang yang tidak bisa melihat. Kenapa? Nah, baru kita akan melanjutkan di ayat ke-26. Sebab sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Ya. Berbicara kondisi dunia ya, di dalam kedatangan Tuhan. Ya. Manusia kondisinya sama seperti zaman Nuh.
Apa di sini dikatakan? Mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Mereka tidak melihat ada kerajaan Allah datang. Saat Tuhan Yesus datang kali pertama, juga banyak orang yang tidak bisa melihat dan selamat. Nanti kedatangan Tuhan kali kedua juga sama. Hari ini dunia dipenuhi dengan kuliner, ya kan? Makan ini, minum ini. Juga berbicara kawin mengawinkan, berbicara percintaan, ya, hubungan. Itu semua menutupi kedatangan Tuhan. Sehingga orang-orang tidak lagi memperhatikan kedatangan Tuhan. Bahkan selanjutnya juga sama seperti yang terjadi dalam zaman Lot. Makan, minum, jual beli, menanam, membangun di ayat 28. Kita melihat semuanya ini menutupi hati orang untuk melihat kedatangan Tuhan. Nah, mengapa istri Lot disebut kembali? Ini sebenarnya adalah untuk memperingatkan kita. Di ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Ya. Istri Lot, kita tahu bersama-sama dia diselamatkan dari Sodom dan Gomora, tetapi berhenti tengah, tidak mencapai garis akhir. Dia diselamatkan tetapi tidak tuntas. Apakah ini menjadi kehidupan kita? Semoga tidak, saudara-saudari. Kita perlu mengalami keselamatan lengkap. Ya. Kita perlu menjadi orang-orang yang setia sampai akhir menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Jadi mengapa kisah istri Lot ini disebut kembali? Untuk memperingatkan kita menjadi orang Kristen yang dipermalukan. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang berbagian di dalam keselamatan lengkap Allah, bahkan menjadi para pemenang. Tidak menjadi tiang garam. Harusnya kita menjadi garam dan terang dunia, bukan? Tetapi istri Lot hanya menjadi tiang garam. Tiang yang tidak berguna. Amin. Ya, semoga ini menjadi dorongan kita bersama-sama, ya. Demikian Saudara Richard. Amin. Amin. Ya, Tuhan, semoga kita menjadi orang yang sepenuhnya diselamatkan dari dunia, ya, sehingga dengan demikian kita dapat mengalami keselamatan yang lengkap. Semoga ini menjadi satu peringatan bagi kita, bagi setiap kaum beriman yang masih di dunia, sehingga kita dapat sepenuhnya mutlak bagi Allah. Kemudian, sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah istri Lot ini? Baik, ini satu ayat yang pendek, tetapi kalau kita melihat kisah di balik ini semua, kita harusnya menjadi orang yang bijaksana. Ya. Di ayat 33 dikatakan, siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini berbicara apa? Ini adalah berbicara hayat jiwa, kesenangan jiwa. Ya, istri Lot memelihara kesenangan jiwanya. Dan kesenangan jiwa itu bisa dipuaskan oleh dunia. Kesenangan jiwa ini dikatakan kalau kehilangan kesenangan ini justru akan selamat. Kenapa? Karena kita akan menjadi umat tebusan, umat yang Allah bisa dapatkan, yang Allah bisa selamatkan dengan sepenuhnya. Kesenangan jiwa inilah yang menghambat istri Lot untuk bisa maju. Karena istri Lot apa? Dia menghadap, menoleh ke belakang. Hatinya tidak ingin lepas dari Sodom dan Gomora. Padahal Sodom dan Gomora jelas-jelas kita tahu itu berdosa. Ya, mungkin pengalaman kita juga demikian. Ya, kita
tahu itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal itu berdosa. Tetapi kalau kita masih memelihara hal itu, kita masih menyenangi hal itu, sebenarnya di sini dikatakan kita akan kehilangan, ya, kita akan menderita kerugian seperti istri Lot. Kita akan kehilangan keselamatan hari ini, ya, atau saya bisa katakan kehilangan pahala. Ya. Istri Lot diselamatkan, iya, tetapi dia tidak berguna. Ya, ini berbicara apa? Tadi saya katakan berbicara para pemenang. Kita diselamatkan tetapi tidak menjadi pemenang. Ya. Kita diselamatkan, kita beroleh keselamatan, tapi keselamatan kita tidak lengkap. Karena apa? Masih ada keinginan jiwa kita yang Tuhan tidak bisa dapatkan. Ya. Para pemenang adalah orang-orang yang tidak memelihara hayat jiwa, tidak mengasihi dunia, dan segala apa yang ada di dalamnya. Semoga kita menjadi para pemenang hari ini. Semoga arah hati kita adalah arah ke Tuhan, ke surga, ya, bukan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam yang tidak ada gunanya. Ini ada di dalam Lukas pasal 14 ayat 34. Ya. Di Lukas pasal 14 di sana dikatakan, di ayat 34 ya, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan. Ayat 35, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari pendengar podcast Emana, ya. Jika kita hari ini punya telinga, dengarkanlah firman Tuhan ini. Ingatlah akan istri Lot. Demikian Saudara Richard, amin. Amin. Saudara-saudari, semoga kita bisa terus mengingat, ya, firman Tuhan ini, mengingat akan kisah dari istri Lot. Ya, semoga kita bisa nampak mustikanya menjadi pemenang ini, tidak lagi pelihara hayat jiwa kita, mengasihi dunia dan segala senangnya, tapi semoga sebaliknya mengarahkan hati kita ke atas, ya, ke surga, seperti istri oleh ke belakang, nah kita menjadi tiang garam yang tidak ada gunanya. Ya, semoga hari-hari kita senantiasa diselamatkan, senantiasa menjadi pemenang, mengarahkan diri kita kepada Tuhan, yang ya, dengan demikian kita dapat menikmati keselamatan yang lengkap. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari pendengar podcast Emana terkasih, kita merespon firman Tuhan ini bersama-sama mengingat apa yang terjadi di atas istri Lot. Semoga ini menjadi peringatan kita sehingga kita bisa menempuh kehidupan yang semakin maju. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami akan kisah istri Lot. Tuhan, kisah ini kembali disebut karena situasi dunia hari ini menjelang kedatangan-Mu, situasinya akan seperti hari-hari di masa Nuh dan juga di masa Lot. Nah itu Tuhan, kami perlu memperhatikan bagaimana kami hidup. Kami mau belajar untuk hidup di hadapan Tuhan, memiliki hati yang mengarah kepada Tuhan. Selamatkan kami dari diduduki oleh hal-hal duniawi yang membuat kami berat hati, yang membuat kami seperti menoleh ke belakang dan tidak mau mengikut Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus dapatkan hati kami, hati yang hanya terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.
Tuhan Yesus memberkati.